Dengar, aku tahu kamu sudah lelah dengan semua ramalan kiamat, teori konspirasi, dan rumor-rumor menakutkan yang bertebaran di internet setiap tahunnya. Tapi apa yang akan kuceritakan ini berbeda. Ini bukan berasal dari akun anonim di sudar gelap web atau dari buku-buku yang mencoba menjual sensasi. Ini adalah kisahku. Sebuah pencarian yang memakan waktu lebih dari setengah abad dari hidupku, yang membawaku dari ruang arsip rahasia Vatikan hingga ke observatorium terpencil di gurun Chile, dari percakapan dengan agen intelijen yang sudah pensiun hingga bisikan para tetua adat, dan semua itu bermuara pada satu titik waktu, Desember 2025. Aku meminta kamu untuk mendengarkan dengan pikiran terbuka, karena yang akan kita jelajahi bersama bukan sekadar prediksi, tapi sebuah pola. Sebuah pola yang begitu kuat dan konsisten, yang muncul dari budaya-budaya yang tak saling kenal, dari zaman yang berbeda, dan sekarang dari data ilmiah yang diam-diam diamati. Ini adalah tentang apa yang mereka tahu, tapi tidak ingin kita ketahui. Dan tentang apa yang kita bisa lakukan sekarang. Mari kita mulai dari awal, dari satu telepon yang mengubah segalanya. Hidupku selama 50 tahun terakhir dihabiskan untuk menyelidiki hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Tapi malam itu, pukul 3 pagi, telepon berdering. Suara di seberang sana asing dan bergetar, hanya mengucapkan satu kalimat pendek. Berhentilah mencari jawaban di masa lalu. Apa yang akan datang ada di masa depan. Desember 2025. Lalu, klik, sambungan terputus. Kata-kata itu menggantung di udara gelap kamarku, seperti sebuah perintah sekaligus sebuah peringatan. Desember 2025. Tanggal itu terukir di pikiranku. Selama berminggu-minggu, aku mencoba melacak panggilan itu, tapi seperti menghilang ke dalam kabut. Namun, benih rasa penasaran dan sedikit kegelisahan telah tertanam. Pencarian itu membawaku ke sebuah kafe kecil di Madrid, menemui seorang pria yang dulu bekerja di Dinas Intelijen Spanyol. Dia sudah pensiun, tapi matanya masih awas, terus memeriksa pintu dan jendela. Dengan suara rendah, dia mulai bercerita tentang mimpi buruk yang menghantuinya. Dokumen-dokumen yang dia sebut event Desember. Kami bukan satu-satunya yang tahu, bisiknya. Semua agensi intelijen besar, diam-diam punya berkas yang sama. Dan sumber pertama, yang paling menggetarkan, datang dari tempat yang tak terduga, Vatikan. Anda pasti tahu tentang 3 rahasia Fatima yang diungkapkan pada 1917. Tapi ada yang keempat. Sebuah naskah yang ditulis Suster Lucia pada 1944 ditujukan hanya untuk mata Paus. Dokumen itu dibaca oleh Paus Pius XII pada 1947, kata kontakku. Kabarnya wajah beliau pucat membacanya, lalu disegel, dikunci, dan dilarang keras untuk dibuka lagi. Isinya, sebuah gambaran tentang peristiwa langit yang dahsyat, yang akan terjadi pada bulan Desember, tepatnya sekitar tahun 2025 atau 2026, berdasarkan penanggalan yang mereka tafsirkan. Tapi, tunggu. Itu baru satu sumber. Kontakku itu melanjutkan. Pada era Perang Dingin, intelijen Barat menyadap komunikasi Uni Soviet yang membahas Operasi Meteor Merah. Rupanya Rusia diam-diam mempelajari ramalan para dukun Siberia selama puluhan tahun. Dan tebak apa? Ramalan kuno dari padang tundra yang beku itu juga menyebut tentang api yang jatuh dari langit. Pada solstis musim dingin di sebuah tahun yang cocok dengan 2025. Pikirkanlah. Sebuah rahasia Katolik dari Portugal dan tradisi shamanistik dari Siberia. 2 dunia yang tak pernah bersentuhan, tapi menceritakan hal yang sama. Saat itulah aku menyadari ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Dan pola membutuhkan penjelasan.
Sebelum kita lanjutkan perjalanan ini ke dalam arsip rahasia Vatikan dan laboratorium CIA, pastikan kamu berlangganan saluran ini. Pencarian ini penuh dengan jalan berliku dan informasi yang ditutup-tutupi. Dengan berlangganan, kamu tak akan ketinggalan satu pun episode dari kisah ini. Dan yang terpenting, kamu akan mendapatkan gambaran utuh sebelum kita sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Pertemuan di Madrid itu meninggalkan bekas yang dalam. Aku tidak hanya membawa pulang catatan, tapi juga sebuah kecemasan yang menggerogoti. Dua sumber dari tradisi yang berbeda sudah cukup untuk membuatku tak bisa tidur. Tapi, seperti kata kontakku yang pensiun itu, ada yang ketiga. Dan ini yang paling mengganggu bagi mereka yang mengerti angka. Inilah yang membawaku terbang ke Amerika Serikat, duduk berhadapan dengan seorang pria di sebuah restoran tenang dekat markas CIA di Langley. Seperti sumberku sebelumnya, dia adalah mantan analis, seorang yang hidupnya dihabiskan untuk membaca rahasia musuh selama Perang Dingin. Setelah ritual biasa memeriksa apakah ada yang menyadap, dia mulai bercerita tentang algoritma Kevari. Pada 1954, mulainya, seorang matematikawan Hungaria bernama Laszlo Kevari yang bekerja untuk program luar angkasa Soviet mengembangkan sebuah model prediksi. Suaranya datar, profesional, tapi matanya yang tajam menyiratkan sesuatu yang lain. Model itu tidak berdasarkan mistis atau nubuat, melainkan pada siklus astronomi dan pola statistik dari bencana-bencana besar sepanjang sejarah manusia. Kevari menemukan bahwa peristiwa-peristiwa pengubah peradaban seperti akhir zaman es, bangkitnya peradaban pertama, atau periode pergolakan besar, ternyata mengikuti sebuah ritme matematis yang bisa dihitung. Dan menurut hitungannya, puncak siklus berikutnya, titik konvergensi maksimum dari semua faktor ini akan jatuh antara 15 hingga 25 Desember 2025, dengan puncaknya pada tanggal 21. Tapi yang membuat Kevari hilang secara misterius pada 1962, lanjut analis itu, menurunkan suaranya, bukan hanya prediksi tanggalnya. Sang matematikawan percaya bahwa peristiwa Desember 2025 ini bukan yang pertama. Dia mengidentifikasi setidaknya 3 kejadian serupa sebelumnya, setiap kali diikuti oleh lompatan evolusi umat manusia atau kehancurannya. Dia menyebutnya memiliki komponen psikokesadaran, sesuatu yang tidak hanya mempengaruhi bumi, tapi juga pikiran kita. Disinilah cerita menjadi semakin gelap. Intelijen Barat mengetahui bahwa setelah kematian Kevari, Soviet meneruskan pekerjaannya dengan Project Aurora, sebuah inisiatif rahasia untuk mempelajari hubungan antara fenomena kosmik dan kesadaran manusia. Proyek itu masih berjalan sampai hari ini di bawah payung Dinas Rahasia Rusia, dan jangan kira kami, IC, hanya mengawasi, tambahnya, hampir seperti mengakui sebuah dosa. Kami punya Proyek Horizon, awalnya untuk mempelajari psikologi astronaut, tapi sekarang cakupannya jauh lebih luas. Proyek itu mempelajari bagaimana aktivitas matahari dan medan magnet bumi bisa mempengaruhi emosi, pikiran, bahkan cara kita memandang realitas. Sebelum kami berpisah, dia memberiku satu petunjuk terakhir, sekaligus yang paling nyata. Jika kau ingin bukti yang lebih konkret, yang bahkan bisa dilihat, carilah di Chile. Tanyakan tentang apa yang diamati di La Silla. Kata-katanya tentang benda langit yang bisa dilihat, itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi tentang naskah tua atau algoritma usang. Ini tentang sesuatu yang nyata, yang mungkin sedang mendekat dan diamati oleh teleskop modern. Rasanya seperti semua benang dari Vatikan, dari Siberia, dari Moskow dan Washington, mulai merajut sebuah gambar yang sama. Dan aku harus memastikannya sendiri. Petunjuk dari mantan analis CIA itu membelah perjalananku menjadi dua. Sebelum mengejar benda langit di Chile,
Aku harus menyelesaikan urusan dengan masa lalu, tepatnya di dalam ruang bawah tanah Vatikan. Apakah rahasia keempat Fatima itu benar-benar ada, atau hanya legenda dalam dunia intelijen? Menggunakan semua koneksi yang kumpulkan selama puluhan tahun, akhirnya aku bertemu dengan seorang pensiunan arsiparis di sebuah gereja kecil di Trastevere, Roma. Wajahnya keriput, tangannya gemetar, tapi ingatannya seperti pisau yang tajam. "Itu ada," katanya. Suaranya lirih bagai gesekan daun kering. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, tahun 1978, untuk Paus Yohanes Paulus X. Dia menceritakan bagaimana Paus yang hanya memerintah 33 hari itu meminta semua dokumen Fatima. Malam itu, sang Paus membacanya. Keesokan harinya, wajahnya berubah total, penuh ketakutan yang dalam. Dia berbicara tentang ujian besar yang harus dihadapi gereja. 3 minggu kemudian, Paus yang baik hati itu ditemukan meninggal. Secara resmi karena serangan jantung, tapi sang arsiparis berbisik saat jenazahnya ditemukan, ekspresinya adalah teror murni, dan samping ranjangnya ada map rahasia keempat itu. Map itu lenyap sebelum dokter datang. Dia hanya ingat satu frasa dari dokumen berbahasa Portugis kuno itu. Dalam bulan kelahiran sang juru selamat, saat matahari mencapai titik terendahnya, langit akan terbuka dan api akan jatuh atas bangsa-bangsa. Desember, solstice, api dari langit, semua cocok. Sebelum berpisah, dia menyelipkan sebuah fotokopi memo internal Vatikan tahun 2019, berisi instruksi diam-diam untuk mengakuisisi properti pedesaan yang jauh dari kota besar, sebagai persiapan untuk peristiwa-peristiwa pada lustrum ketiga. Lustrum ketiga abad ke-21, itu adalah periode 2020-2025. Hatiku berat meninggalkan Roma. Kata-kata sang arsiparis dan dokumen itu bukan lagi teori. Mereka adalah pengakuan diam-diam dari institusi tertua di dunia bahwa sesuatu akan terjadi. Penerbanganku ke Chile penuh halangan. Penerbangan dibatalkan, bagasi hilang, kontak di observatorium tiba-tiba dipindahkan, seolah ada yang tak ingin aku sampai. Tapi aku akhirnya bertemu dengan seorang astrofisikawan muda di sebuah hotel di La Serena. Dia gugup, tapi tekadnya kuat. "Apa yang akan saya ceritakan bisa menghancurkan karier saya," katanya. Lalu dia mulai menerangkan tentang sebuah objek, pertama kali terdeteksi pada 2019. Mereka menyebutnya sang pengunjung. "Ini tidak seperti apapun," katanya, matanya bersinar campuran antara ketakutan dan keterpesonaan ilmiah. Trajektorinya tidak mengikuti hukum gravitasi normal. Ia memantulkan cahaya dengan cara yang aneh. Terkadang, ia seperti merespons sinyal radar yang ditujukan padanya. Bukan dengan gema, tapi dengan pola yang terstruktur. "Semua perhitungan dari rute manapun yang kami buat," katanya menatapku langsung, "kesemuanya menunjukkan titik pendekatan terdekatnya ke bumi antara 15 hingga 25 Desember 2025. Duduklah aku di sana di sebuah kamar hotel kecil di Chile, dengan getaran samar gempa bumi di bawah kaki, sebuah rahasia abad pertengahan dari seorang biarawati, dan sebuah konfirmasi abad ke-21 dari teleskop canggih. Keduanya bertemu pada tanggal yang sama. Angin gurun menderu di luar jendela, seakan membisikkan sebuah pertanyaan yang sekarang tak bisa lagi kuingkari. Jika sang pengunjung ini nyata dan ia datang dengan sengaja, lalu apa sebenarnya tujuan kedatangannya? Pertanyaan yang terbangkitkan oleh angin gurun Chile itu, apa tujuan kedatangannya, tidak bisa dijawab hanya oleh teleskop atau dokumen rahasia. Ia membutuhkan konteks yang lebih luas, sebuah pemahaman tentang posisi kita dalam kisah yang lebih besar. Maka aku pun memulai perjalanan yang berbeda, bukan untuk menyelidiki lembaga, tapi untuk mendengarkan budaya-budaya manusia.
Dan yang kutemukan adalah sebuah simfoni yang menakjubkan, sebuah melodi yang sama dinyanyikan oleh suara-suara yang tak pernah bertemu. Di pegunungan Himalaya, seorang biksu Tibet berusia lebih dari 100 tahun, matanya jernih bagai danau gunung, berbicara tentang waktu kala cakra, sebuah periode transformasi besar yang dinubuatkan dalam naskah-naskah kuno. Tandanya, katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa, adalah langit yang berbicara dan hati manusia yang terbangun. Saat aku meminta penerjemahku menanyakan kapan, dia membuka sebuah almanak kulit kayu dan memberikan sebuah tanggal dalam penanggalan Tibet. Setelah dikonversi, 21 Desember 2025, di dataran tinggi Meksiko, penjaga tradisi Maya membawaku ke sebuah situs terpencil di hutan Chiapas. Di sana, di balik lumut dan akar, terdapat ukiran yang tak pernah dipotret oleh turis. Mereka menggambarkan cahaya dari langit yang akan memisahkan anak-anak jagung dari anak-anak kegelapan. Kalender Maya yang terkenal itu, kata mereka, tidak berakhir pada 2012. Itu adalah awal dari sebuah proses 13 tahun, yang puncaknya, dalam perhitungan mereka jatuh pada solstice musim dingin 2025. Di pedalaman Australia, seorang tetua aborigin bercerita tentang dream time, zaman mimpi, saat leluhur mereka berjalan di antara dunia roh dan dunia fisik. Batasan itu sekarang menipis lagi, katanya menatap jauh ke padang pasir yang terbakar matahari. Dia menggambarkan penglihatannya selama upacara, ular-ular cahaya melintasi langit, bumi yang berubah bentuk, dan manusia yang bersinar dari dalam. Ini waktunya untuk Great Return, bisiknya, saat dunia berbalik. Setiap perhentian, setiap percakapan menambahkan satu nada pada simfoni yang sama. Para astrolog Vedika di India berbicara tentang akhir Kali Yuga, zaman kegelapan, dan awal zaman baru. Para peneliti di Jepang menunjukkan grafik yang mencolok, laporan pengalaman psikis, mimpi profetik, dan sinkronisitas yang tak bisa dijelaskan. Semuanya melonjak secara eksponensial dalam 5 tahun terakhir, seiring dengan fluktuasi aneh dalam medan magnet bumi. Ini bukan lagi tentang satu ramalan yang kebetulan benar. Ini tentang pola ingatan kolektif umat manusia. Seolah-olah jauh di dalam DNA budaya kita tersimpan sebuah kenangan samar tentang siklus kosmik ini. Sebuah jam yang berdetak di tingkat planet, yang gema detaknya terdengar oleh para dukun, para rahib, para leluhur, dan kini oleh data statistik modern. Duduk di penerbangan antar benua yang kesekian kalinya, aku menyadari sesuatu yang mendasar. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, apa tujuan sang pengunjung itu? Mungkin pertanyaannya adalah, mengapa setiap bagian dari umat manusia secara terpisah seolah sudah menunggu kedatangannya? Jawabannya, kurasa, tidak akan ditemukan di luar, di antara bintang-bintang, tapi di dalam, di kedalaman kesadaran kita sendiri. Dan untuk memahami itu, aku harus menggali lebih dalam lagi, bukan kepada nubuat, tapi kepada sains paling mutakhir yang berani bertanya tentang hakikat realitas dan pikiran. Kesadaran bahwa kita, sebagai spesies, mungkin telah membawa ingatan tentang momen ini dalam cerita-cerita kita, membuat segalanya terasa sangat personal. Ini bukan lagi tentang tanggal di kalender, tapi tentang kita. Dan dalam ketegangan antara pola global yang luas dan pertanyaan pribadi ini, sesuatu terjadi padaku. Berada di Yerusalem untuk meneliti naskah Laut Mati, aku merasa kewalahan. Benarkah semua ini, atau aku hanya melihat pola dalam awan? Tanpa kusadari, kakiku membawaku ke depan tembok ratapan, larut malam, ketika hanya ada beberapa peziarah. Aku bukan orang yang sangat religius, tapi ada desakan untuk menyentuh batu-batu kuno itu. Saat ujung jariku menyentuhnya, waktu seperti berhenti. Semua suara menghilang. Dan kemudian aku melihat, bukan dengan mata, tapi dengan suatu indera yang lebih dalam.
Aku melihat bumi dari angkasa dihubungkan dengan sebuah benang cahaya tipis pada sesuatu yang jauh, sesuatu yang mendekat. Benang itu menyentuh planet kita dan bercabang menjadi jutaan benang kecil, masing-masing menuju ke seorang manusia. Beberapa benang itu menyala terang, menerima cahaya. Yang lain meredup, mengerut, menolak. Lalu, aku melihat dua kemungkinan masa depan bertumpuk di tempat yang sama. Di satu sisi, sebuah dunia di mana manusia terbangun, bekerja sama penuh cahaya dari dalam. Di sisi lain, dunia yang dikuasai ketakutan, penuh konflik dan kehancuran. Dan titik cabang antara dua dunia itu adalah Desember 2025. Penglihatan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi ketika aku kembali, tubuhku gemetar. Aku tahu dengan keyakinan yang lebih dalam dari logika manapun bahwa apa yang kulihat adalah benar. Hasilnya belum ditentukan, itu tergantung pada kita. Pada apa yang kita pilih untuk dipikirkan, dirasakan, dan dipercaya dalam bulan-bulan yang tersisa. Pengalaman ini mengubah fokus penyelidikanku. Sekarang, aku tidak hanya mencari bukti bahwa sesuatu akan terjadi, tapi juga bagaimana para penguasa dunia mempersiapkannya. Dan yang kutemukan mengkonfirmasi kekhawatiran terburukku. Melalui jaringan sumber yang rapuh, aku mendapatkan bocoran dokumen, memo internal, dan kontrak pemerintah dari berbagai negara. Semuanya merujuk pada protokol rahasia dengan nama-nama seperti Operasi Fajar, ASI, atau Project Phoenix, Eropa. Isinya seragam, rencana untuk kelangsungan pemerintahan, pemindahan ke fasilitas bawah tanah, pengambilalihan komunikasi, dan pengendalian populasi jika terjadi gangguan sosial skala besar. Mereka menyiapkan bunker, stok logistik bertahun-tahun, dan sistem komando alternatif. Namun, dalam semua dokumen itu tidak ada satupun kata tentang menginformasikan publik atau rencana untuk membantu warga biasa bertahan. Persiapan mereka punya satu tujuan jelas, mempertahankan kendali. Ini membuktikan satu hal, mereka tidak ingin kita terbangun. Sebuah kemanusiaan yang takut, bingung, dan tergantung jauh lebih mudah dikendalikan daripada sebuah kemanusiaan yang sadar dan mandiri. Maka duduk di antara tumpukan dokumen rahasia dan kenangan penglihatanku di Yerusalem, aku memahami medan pertempuran yang sebenarnya. Desember 2025 bukan hanya tentang sebuah peristiwa kosmik. Ia adalah sebuah ujian kesadaran kolektif. Di satu sisi, ada kekuatan yang ingin memanfaatkan momen ini untuk mengukuhkan kekuasaan. Di sisi lain, ada potensi kita, setiap orang, untuk memilih jalan yang berbeda. Tapi bisakah kita? Apakah kita sebagai individu biasa punya peran dalam kisah sebesar ini? Pencarian untuk jawaban itulah yang membawaku pada penemuan paling memberi harapan dalam seluruh perjalanan ini. Pertanyaan itu, apakah kita, orang-orang biasa, punya peran? Ternyata membawaku pada penemuan yang paling membesarkan hati dalam seluruh penyelidikan ini. Jawabannya tidak kudapatkan dari dokumen rahasia atau wawancara dengan para elit, tapi dari percakapan-percakapan sederhana dengan orang-orang seperti kamu dan aku. Di sela-sela perjalananku yang kaos, aku mulai bertemu dengan mereka. Seorang guru sekolah dasar di Finlandia yang tiba-tiba mengajarkan meditasi pada anak-anaknya. Seorang insinyur di Korea Selatan yang meninggalkan pekerjaannya untuk memulai komunitas pertanian berkelanjutan. Seorang nenek di Brasil yang menyatukan tetangganya untuk berbagi keterampilan bertahan hidup tradisional. Mereka bukan orang penting, mereka tidak muncul di berita. Tapi mereka semua memiliki satu kesamaan, sebuah perasaan intuitif yang mendalam, bahwa perubahan besar sedang datang, dan sebuah dorongan untuk mempersiapkan diri, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran dan komunitas.
Mereka adalah bagian dari apa yang kusebut jaringan cahaya, sebuah jaringan tak terlihat dari individu-individu yang sedang bangun, yang merasa terhubung oleh sebuah tujuan yang sama, meski mereka tak pernah bertemu. Mereka memperkuat intuisi, bermeditasi, belajar hidup harmonis dengan alam, dan membangun ikatan sosial yang tulus. Para ilmuwan yang kuwawancarai mungkin menyebutnya sebagai peningkatan koherensi gelombang otak manusia atau aktivasi potensi neuroplastisitas. Tapi bagiku, ini lebih sederhana dan lebih indah. Ini adalah jiwa manusia yang bersiap untuk lompatan evolusinya. Dan inilah kunci yang mungkin terlewatkan oleh para penguasa di bunker mereka. Peristiwa Desember 2025 bukanlah sebuah peristiwa pasif seperti hujan meteor yang kita hanya bisa tonton. Menurut semua tradisi kuno dan riset sains paling berani, ini adalah momen interaksi, sebuah momen di mana medan energi bumi dan kesadaran kolektif manusia akan mencapai resonansi tertentu. Hasilnya, apakah menuju ke arah terang atau kegelapan dari penglihatanku, sangat bergantung pada keadaan getaran kolektif kita saat itu. Itu berarti setiap tindakan kecil kita bermakna. Setiap saat kita memilih ketenangan daripada kepanikan, kasih daripada kecurigaan, komunitas daripada isolasi, kita mengirimkan sebuah sinyal ke dalam jaringan tersebut. Kita menguatkan kemungkinan masa depan yang penuh cahaya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Persiapannya bukan tentang menimbun makanan di ruang bawah tanah, walaupun kewajaran itu baik. Persiapannya adalah dari dalam. Tenangkan pikiran, luangkan waktu hening setiap hari, meditasi, berdoa, atau sekadar menarik napas dalam di alam. Ini melatih otot ketenangan batin. Ikuti intuisi. Percayalah pada firasat baik yang mendorongmu untuk berbuat kebaikan, terhubung, atau belajar hal baru. Itu adalah kompas batinmu yang menyesuaikan diri. Bangun komunitas nyata. Bicaralah dengan keluarga, teman, tetangga. Bangun jaringan dukungan lokal yang nyata, berdasarkan kepercayaan dan saling membantu. Kurangi kebisingan, kurangi konsumsi media yang menebar ketakutan dan perpecahan. Fokuslah pada informasi yang memberdayakan dan menyatukan. Desember 2025 mungkin adalah tanggalnya, tapi perjalanannya dimulai hari ini, di dalam dirimu. Mereka yang berkuasa menyiapkan bunker, tapi kita, rakyat biasa, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Hati dan pikiran yang terjaga. Aku sudah menyelesaikan tugasku, mengumpulkan potongan-potongan kebenaran ini dan membagikannya padamu. Sekarang giliranmu. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang paling sadar. Dengan begitu, ketika saatnya tiba, apapun yang terlihat di langit, kita tidak akan dihadapkan pada ketakutan, tetapi pada sebuah kesempatan. Kesempatan untuk akhirnya bangun dari mimpi panjang, mengakui hubungan kita yang dalam satu sama lain dan dengan alam semesta, dan melangkah bersama menuju dunia baru yang selalu kita impikan dalam hati nurani terdalam kita. Masa depan bukanlah tempat yang kita tuju, ia adalah sesuatu yang kita ciptakan bersama mulai dari sekarang.